Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu di sini kembali dalam rangka bimbingan kelompok. Sebelum saya mulai, salah satu silakan untuk memimpin berdoa. Di rumah judul Syadra, doa mulai. Doa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Karena kemarin hujan, saya kira jaga kesehatan itu sangat penting sekali untuk kalian. Saya hormati untuk kalian menjaga kesehatan agar bisa beraktivitas di sekolah dengan lancar dan normal. Kemudian silahkan memperkenalkan diri kalian masing-masing, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Aprilia. Ya. Saya Esther Anakanti. Saya Fadilur Rahma. Saya Olivia Fitriani. Saya Tenda Flasari. Saya Yura Fitriasari. Saya Masari. Semuanya dari kelas 9. kelas 9. Yang mana intinya kemarin sudah kita sepakati ya, bahwasanya kita bertema apa kemarin? Pentingnya studi Lanjut. Kemarin sudah saya beri Lanjutkan. Untuk kita mencairkan suasana karena itu sepaneng ya. Kita sini cair saja ya, santai, kita sepaneng. Kita lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Nanti berupa permainan konsentrasi tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Nah, ada yang salah. Mungkin memberikan hal lain atau belum sarapan gitu. Kita ulangi lagi agar lebih konsentrasi lagi. Didengar baik-baik kemudian dilaksanakan. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk semangat. Agar kita lebih semangat dalam melakukan aktivitas ini. Oke, tahu caranya ya? Tepuk semangat. Semangat. Jentolet-tolet, asik tolet-tolet. Oke, semangat sekali. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian di sini dengan sukarela datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Kemudian, apakah kalian sudah tahu loh bimbingan kelompok ini apa? Ada yang tahu bimbingan kelompok ini apa? Belum. Ada yang sudah tahu? Belum tahu, karena baru pertama kali ya kita melakukan kegiatan seperti ini. Saya jelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah seperti ini. Dalam kegiatan berkelompok yang nanti akan saya informasikan berupa layanan informasi yang kita sudah sepakat sebelumnya. Jadi apa yang nanti saya informasikan mungkin bisa bermanfaat bagi kalian, mungkin bisa membuka pemikiran kalian agar dengan kalian yang tadinya seperti itu menjadi lebih baik lagi. Tadinya kalian tidak ingin melanjutkan menjadi melanjutkan mungkin ya. Jadi nanti kita bahas bersama-sama dalam topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada tujuan-tujuan yang harus kita capai untuk ini. Adapun tujuannya yang pertama adalah kita atau kalian dapat menemukan gambarannya. Gambaran tentang student itu seperti apa? Ternyata student itu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan. Mengarahkan itu apa? Oh, kamu bisa melakukan lanjut ke SMA atau SMK. Kita arahkan. Atau mungkin ke MA atau mungkin kemana sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Yang ketiga adalah merencanakan. Nah, jadi rencana itu mungkin tidak sesuai dengan rencana kalian nih. Biasanya ada saja halangan di luar dari rencana yang kalian misalnya ada mungkin masalah di keluarga yang mungkin tidak setuju dengan studi yang kalian inginkan. Saya ingin ke ini tapi orang tua ingin ke itu. Saya ingin ke sekolah tapi ternyata orang tua tidak mempunyai biaya contohnya, karena seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah norma-norma yang harus kalian pahami. Ada asas-asas yang harus kalian ketahui. Di sini adalah berupa asas keterbukaan. Keterbukaan apa? Saling terbuka, saling bisa berdiskusi, saling bisa berpendapat, saling bisa bertanya jawab, dan lain sebagainya. Juga ada asas kerahasiaan. Tapi karena ini berupa layanan informasi, jadi untuk asas kerahasiaan itu minim. Artinya tidak seperti layanan konseling individu maupun konseling kelompok. Ada asas kerahasiaan yang harus. Kemudian yang berikutnya ada asas kekinian dan kemandirian. Kekinian itu apa? Kita membahas tentang topik yang terbaru. Topik baru itu topik yang baru saja, yang hangat, yang nantinya akan kalian gunakan. Kalian di sini sudah kelas 9. Sebentar lagi mau lulus. Langkahnya setelah lulus kan kamu harus menetapkan apakah mau sekolah atau mau bekerja. Nah, di sini ada kekiniannya. Kita bahas tentang hal-hal yang terbaru. Dan yang terakhir itu ada asas kemandirian. Di sini kalian harus mandiri, harus bisa menjaga etika, bagaimana cara mendengarkan yang baik, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara untuk kalian mengusulkan segala sesuatu tentang teman-teman kalian. Jadi nanti kalian sebelum menjawab silahkan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada temannya yang berbicara, silahkan untuk mendengarkan dengan baik. Nah, kita akan menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok selama berapa menit kira-kira? 30 menit cukup ya? Jadi selama 30 menit kita nanti akan membahas tentang topik pentingnya studi Lanjut. 30 menit saya kira cukup. Nah, nanti gambarannya kalian akan saya berikan sebuah tampilan video. Nanti silakan dilihat video yang saya tampilkan. Kemudian nanti kalian lihat, kemudian kalian gambarkan. Kalian setelah itu kalian bisa berpendapat tentang apa yang kalian lihat di video tersebut. Nah, nanti masing-masing nanti silakan dicermati dengan baik apa yang akan nanti saya tampilkan. Silakan dilihat di kerja itu yang santai tapi gajinya gede, ada jenjang karirnya juga. Dan Bang, woi Bang, gimana sih? Ngajakin ngobrol main kabur aja. sedikit cuplikan dari video yang tadi saya tampilkan. Oke, sebenarnya ini langkahnya salah. Bisa sana. Untuk berikutnya, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya? Siap? Siap. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai ke tahap berikutnya? Tidak. Dan sudah paham ya? Sudah. Menjalankan ke tahap yang berikutnya. Tapi kalian sudah melihat video yang saya tampilkan. Kemudian kita mulai menanggapi apa yang sudah kalian lihat tadi. Kira-kira dari video yang sudah kalian lihat tadi, apa yang kalian peroleh dari situ? Saya Pak, Ya, Pak. ternyata melanjutkan sekolah itu sangat penting untuk masa depan kita. Ternyata melanjutkan sekolah itu sangat penting. Ada yang tahu kenapa? Master? Kenapa? Kita seharusnya sekolah minimal 12 tahun sesuai dengan kewajiban pemerintah, yaitu belajar wajib 12 tahun. Salah satu kewajiban kita dalam menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah mentaati peraturan pemerintah yang mewajibkan kita untuk belajar selama 12 tahun. Ada lagi? Ya Pak, Ya. dengan melanjutkan sekolah, kita dapat menambah wawasan yang lebih luas dan mendalam lagi. Bisa menambah wawasan. Karena apa? Ilmu itu tidak hanya cukup sampai di lingkup SMP saja.
Jadi kita harus mengembangkan wawasan lagi, mencari lagi. Kenapa? Nanti kedepannya kita tidak kepayahan, tidak susah. Lagi. Saya Pak, selain ada wawasan baru, kita juga bisa mendapatkan teman baru Pak. Oke, bisa mendapatkan teman yang baru juga. Saya juga mendapatkan pacar baru. Benar Benar. bisa mendapatkan pacar yang baru. Itu hanya sedang motivasi gitu. Jadi jangan diutamakan. Sekolah hanya mencari pacar, tidak mencari ilmu. Jadi jangan membuat pemikiran yang salah. Jadi kita sekolah niat awalnya belajar. Jadi dengan sekolah kita bisa meningkatkan peluang karir kita menjadi lebih baik. dengan sekolah kita bisa meningkatkan karir menjadi lebih baik lagi. Dengan ijazah yang semakin tinggi, artinya kesempatan berkarir juga semakin tinggi pula. Sekolah bisa menjadikan kita mendapatkan pengalaman dan koneksi baru. Sekolah bisa mendapatkan pengalaman dan koneksi yang baru. Koneksi sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Dengan kita punya koneksi yang banyak, artinya apa? Jaringan kita sangat luas. Tidak hanya berputar di lingkungan. Nah, siap ya? Topik awal kita apa tadi? Pentingnya studi lanjut. Masalah itu. Sebelum kita bahas, kenapa kemarin kalian tidak mau melanjutkan? Karena mungkin ada kebutuhan Dari keluarga nih. Apalagi yang mungkin mau pendapat karena biaya. Itu alasannya apa? Ada yang berupa masalah keluarga dan mungkin biaya dan mungkin apa transportasi, mungkin ada yang sekolah favorit yang mungkin susah untuk dijangkau, artinya pemilihan mungkin tidak mencukupi dan lain sebagainya. Nah di sini kita luruskan ya, misalnya kita nanti akan melaksanakan layanan ini, kalian gunakan dengan sesama, kalian cermati, kalian telaah yang nantinya insya Allah akan berguna dan bermanfaat bagi kalian untuk jadi bahan pertimbangan. Pertimbangannya apa ya? Pertimbangan itu, oh yang semula seperti ini sekarang dalam ini akan menjadi lebih baik, lebih terbuka pemikirannya. Saya harapkan setelah mendapatkan ini akan berubah itu. Saya tanya ke kalian, menurut kalian seberapa sih pentingnya studi lanjut untuk persiapan masa depan kalian? Penting tidak studi lanjut untuk persiapan masa depan kalian? Penting. Penting. Kenapa kok penting? Saya Pak, Oke, kalau hanya mengandalkan ijazah atau kemampuan di SMP saja, saya rasa tidak cukup. Oke, benar sekali. Hanya mengandalkan ijazah SMP tidak akan cukup. Dari segi apapun tidak akan cukup. Kecuali kalau tadi kita lihat dari video yang pertama tadi, milih-milih pekerjaan tetapi tidak punya kemampuan. Apa ada yang mau menerima seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Itu mati yang pertama. Nah, ada lagi. sangat penting karena ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi bekal kita di masa depan untuk mengajari anak-anak kita nantinya. Ya, salah satunya teman bagi kalian yang putri kita tidak bisa menolak sebuah hal yang harusnya kita lakukan. Seorang wanita yang seharusnya nanti kedepannya kan punya anak, kemudian nantinya juga sekolah, kemudian juga punya tanggung jawab membuat anak itu pintar. Biar PR sebisa mungkin kita bisa. Yang berikutnya ada nggak? Lagi? Saya Pak. Oke. Melanjutkan sekolah sangat penting. Selain bisa menambah wawasan baru, kita juga bisa menambah teman baru yang bisa membuka peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, menambah wawasan pula ya, wawasan menambah teman itu sangat penting. Di awal sudah saya tekankan di situ. Nah kemudian dari video tadi juga apa kemungkinan terburuk saat kalian memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah? Misal tadi kan sudah ada ilustrasinya gitu dari video itu. Nah, kemudian kalian ilustrasikan itu terjadi pada diri kalian. Seandainya kalian tidak sekolah, kemungkinan terburuk itu apa?
Saya Pak, mungkin dampak yang paling terasa kita ingin menjadi orang biasa. Jadi orang biasa, reda-rede, tidak, faedahnya itu tidak ada. Di masyarakat juga alah lulusan SMP. Nah, kok lulusan diremehkan. Ada lagi? Saya Pak, kemungkinan kalau hanya lulus SMP mencari pekerjaan yang tinggi juga sulit. Bagus sekali. Karena kalau hanya lulus SMP itu cari pekerjaan sulit sekali ya. Kenapa? Lulusan yang di tingkat atas kampus banyak sekali. Sehingga kalau kalian ingin berkompetensi itu tidak akan nyampe. Bahkan nyampe. Apalagi kalian pilih-pilih pekerjaan seperti tadi. Orang lulusan SMP memilih pekerjaan yang apa tadi? Sepenak, yang tanpa beban, yang gajinya lagi. Mungkin saja hanya menjadi kuli bangunan. Nah, mungkin hanya dari kuli bangunan itu juga mungkin ya, karena saya lihat lulusan dari sini tuh setelah saya cermati ingin ke sana ternyata menjadi kuli bangunan. Apakah salah? Tidak, nih. Itu juga pekerjaan yang layak sebenarnya. Tetapi kalau bisa kita mencari pekerjaan itu yang menaknya awake dhewe. Jadi kita kerja kita ya enak. Jadi tidak capek, tidak terlalu capek, tidak terfosil, tidak panas-panasan dan lain sebagainya. Jadi kita menghasilkan tapi juga tidak menganiaya organ tubuh kita. Ada lagi? Saya Pak, mungkin juga hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengasuh anak di rumah Pak. Nah, mungkin juga nih hanya jadi ibu rumah tangga. Ada salah satu teman kalian yang saya tanya, kenapa tidak melakukan? Ingin menikah saja Pak. Mungkin ada jalan kalian, ada nggak? Ingin menikah saja ada nggak? Mungkin ada Pak mungkin. Jadi, karena kita melihat kecenderungan, gimana loh di masyarakat itu setelah lulus SMP sudah tiba-tiba menikah dan punya anak. Kesempatan lagi. Saya Pak, jika pun mendapatkan pekerjaan, gaji yang didapatkan kemudian kecil. Jika mendapat pekerjaan, ya seadanya. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat apa gitu? Kualitas kalian yang pertama kan dari ijazah yang diberikan. Dari nama. Jadi semisal kita ingin melakukan pekerjaan, kita harus mempunyai ijazah lulusan SMA atau SMK. Pentingnya ijazah. Salah satu pentingnya ijazah selain keterampilan. Jadi harus beriringan. Ijazah dan keterampilan itu beriringan. Ada komitmen yang akan kalian ambil. Komitmen yang akan kalian ambil dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Ada komitmen apa setelah mendapatkan malam ini? Setelah kalian berdiskusi, melemparkan pendapat, atau mungkin kalian mau bertanya kepada teman-teman kalian. Nah, setelah mendapatkan ini, kalian punya komitmen apa? Saya Pak, mengingat kemungkinan dampak yang timbul saat saya tidak sekolah lagi. Dampak yang timbul ketika tidak sekolah. Dampaknya banyak sekali. Dampaknya apa? Ada yang masih ingat? Tadi saatnya apa? Dampak tidak melanjutkan sekolah. Nah, pengangguran. Menjadi kuli bangunan. Menjadi ibu rumah tangga lagi. Aku mau dibahas di sini tadi. Salah satunya ada yang enggak? Mungkin jika kita mendapatkan pekerjaan, gajinya tidak seberapa. Gajinya tidak cukup. Beberapa hal yang sudah kita bahas di sini tadi. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi tatkala kalian tidak melanjutkan kegiatan yang ada di sini. Nah, Esther, Keinginan saya untuk merantau menjadi guru setelah menerima layanan ini, Pak. Sebelumnya saya ingin mengikuti jejak kakak saya merantau di Jakarta. Sebelum mendapatkan layanan ini, teman kalian ingin merantau ke Jakarta. Melu-melu atau mengikuti jejak dari kakaknya atau tetangganya. Mungkin dari di antara kalian juga sama. Awalnya tidak sekolah,
Kenapa? Karena ingin mengikuti kakak saya, karena ingin mengikuti ibu saya, ayah saya atau keluarga saya merantau ke Jakarta. Sing ketoke kepenak. Apa lagi? Saya Pak. Ya. Saya pendidikan, tentu saja saya ikut orang tua saya berjualan di Surabaya. Akan tetapi setelah saya minta bayaran itu, saya menjadi lebih tertarik untuk melanjutkan studi lebih lanjut lagi. Jadi dari layanan ini ternyata ada manfaatnya gitu. Ternyata sebelumnya kalian ingin ke sana tidak sekolah, ternyata setelah melakukan ini kalian menjadi lebih tahu gambarannya. Maka di sana itu tidak hanya mengandalkan keterampilan saja, tetapi mungkin ijazah yang harus saya ini. Meskipun hanya bisa berdagang, tetapi kita kan tidak selamanya mengikuti orang tua. Ada kalanya kita harus Mandiri. Ada lagi. Saya Pak, Iya. saya menjadi termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Motivasi. Motivasi itu timbul dari diri sendiri dulu. Dengan dipatik oleh orang lain. Orang lain apa? Teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman yang melanjutkan, semakin tinggi pula motivasi kita untuk mengikuti jejaknya. Dari ke 7 siswa di sini yang mau melanjutkan 6 misalnya. Yang satu masih bimbang. Ternyata setelah mendapatkan layanan ini, semua kecenderungan untuk melanjutkan lagi. Nah, bisa jadi yang satu itu mau mengikuti jejak teman-teman. Jadi Saya Pak, Ya. ternyata untuk mencapai kesuksesan tidak hanya sampai di SMP saja, namun kita harus menambah wawasan ke jenjang yang lebih tinggi. kita mencapai kesuksesan yang tinggi, nantinya kita nanti akan hidup enak gitu. Kita harus mempunyai wawasan yang luas juga, mempunyai keterampilan yang tinggi pula, sehingga dalam penerapannya di luar sana akan mempermudah kalian dalam mencari pekerjaan. Lagi, Ya Pak, Ya, nanti. untuk dengan kita berkarir, kita harus melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Berkarir gitu. Jadi apakah karir itu hanya ditunjukkan untuk laki-laki? Tidak. Ya, wanita juga punya hak untuk berkarir. Untuk itu dalam berkarir kan ada sebuah syarat. Syarat itu termasuk jasa dan bukan. Sehingga seharusnya kalian terbuka di sini, terbuka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kejar lagi selama mampu, selama orang tua mendukung, selama kalian punya keinginan, silakan untuk diteruskan sampai kamu menemukan apa yang kamu ingin. Ada lagi? Oke Pak, Ya. kita harus melanjutkan sekolah demi masa depan yang cerah. Kita harus melanjutkan demi masa depan yang cerah. Intinya kita ke depan itu punya angan-angan lah, punya cita-cita. Jangan sampai anak-anak seusia kalian tidak punya angan-angan, tidak punya gambaran di masa depan yang seperti apa, sehingga kalian di sini bisa punya motivasi. Oh, sekolah itu penting untuk mengejar cita-cita menjadi ini. Jadi apa? Ya, sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Jadi tidak disamakan. Kamu suka masak, kamu suka komputer misalnya, kamu suka apa olahraga dan lainnya. Ikuti. Nah, sekolah mana yang bisa memfasilitasi saya? Cari. Sampai dapat, sampai bakat yang saya punya itu tersalurkan. Bakat tersalurkan berarti kita mudah dalam sekolah. Karena keterampilan kita sudah terbiasa dididik di situ. Kemudian itu bisa masak, dari kue dan sebagainya. Setelah lulus kita tinggal mengaplikasikan di kehidupan nyata. Gampang. Itu ya. Kemudian kesimpulan dari topik yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang pentingnya melanjutkan ke jenjang studi tentunya dilanjut nih. Tentunya tadi sudah kita eksplor banyak sekali perbincangan yang kita lakukan. Nah, mungkin ada beberapa dari perbincangan kita yang masih belum jelas. Ada yang mau tanyakan dari satu dengan yang lain. Ada yang mau bertanya, mas sekolah mana misalnya? Oh, sama mana? Sama. Tiga Mau ngambil itu jurusan apa?
Tiba itu mana? SMK kemerdekaan. Satu kemerdekaan. Iya. Ini mau mana? Kira-kira? Sama, kemerdekaan juga. Jurusannya Kamu? Jurusannya Itu. Saya juga sama Pak. Kamu? Sama. Kamu? Semangsa. Hanya satu yang ke situ ya, padahal jaraknya dekat juga. terus gratis juga kan Pak di Gratis. Jawa Tengah rata-rata. Tapi ya, kemerdekaan itu bayar. Bayar. Jauh. Kalau Masih jauh. mau ke sana. Kalau jauh enggak Pak, ya cuma bayarnya itu. Iya. Ya walaupun negeri tapi tetap bayar. Kalau yang gratis ada, kenapa harus mau yang bayar? Ya kan seknya ke situ. hatinya itu kesana. Sana ke sana Iya. ya. Ada apa? Di sana itu ada apa? Mayoritas anak-anak kita itu cenderung ke sana loh. Ya mungkin karena Fasilitasnya fasilitasnya lebih. Sekolahnya bagus. Terus ada apa tuh ekskul juga kan Pak, terus ada gerakan-gerakan organisasi, ada OSIS, terus pramuka itu kan juga bagus-bagus, terkenal bagus sebenarnya. Kita minatnya ke situ. Tertarik dengan ekstra dan mungkin fasilitas yang diberikan. Betul. Meskipun bayar. Iya. Ada, tetapi ya mungkin karena kalian sudah punya angan-angan ke sana, kalian mulai persiapkan dari sekarang, persiapkan pesan dan kesan yang kalian terima, yang mau kalian sampaikan setelah melaksanakan atau setelah mengikuti kegiatan ini. Kesan baik, ya. Semangat tinggi, kesan baik, atau pesan kepada teman-teman kalian, atau teman-teman kalian ini. Ada yang mau pesan dan kesan? Pesannya apa? Layanan ini. Mengajak untuk melanjutkan kepada siapa? Teman-teman yang lain. Kita masih punya teman yang lain ya. Iya. Banyak di sini adalah forum kecil, kelompok kecil. Nah, masih banyak teman-teman kalian di kelas sana yang mungkin belum sempat menerima layanan ini. Nah, kita bisa menginformasikan ke teman-teman, oh ternyata event itu penting. Itu salah satunya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Dan selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan ini akan ada rencana tindak lanjut. Artinya nanti dari beberapa anaknya mungkin masih ada yang kurang puas dengan layanan ini, kita bisa runcingkan dengan tindak lanjut selanjutnya. Misalkan ada di konselor individu misalkan. Nanti misalkan di dalam pertemuan ini masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan setelah selesai ini, nanti bisa menurut saya di lain. Kemudian setelah layanan ini berakhir, nanti kemarin sudah saya informasikan ya, untuk mengisi LKPD ataupun evaluasi, tentang evaluasi. Nanti sudah saya kirim di WA grup kalian ya. Nanti sampai rumah kalian isi, kemudian kalian jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan di situ. Kemudian kalian kirim. Cukup sederhana, bisa nanti kalian di rumah. Nanti kalau ada kesulitan silahkan nanti WA saya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Semoga dalam kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua untuk saat ini dan masa yang